Kita masuk ke sosialisasi magang studi independen bersertifikat yang sudah masuk ke angkatan kelima. Udah nggak kerasa banget, sudah tiba-tiba di angkatan kelima aja gitu ya. Padahal MSIB 4-nya belum selesai nih Mbak Riza, udah jalan aja. Betul, kita membuka pendaftaran, dan pendaftaran ini akan ditutup tanggal 7 Juni. Apabila tidak perpanjangan, akan kami informasikan melalui sosial media resminya MSIB. Nah, teman-teman, seperti yang Pak Wahyu sampaikan tadi ya, bahwa kok pengangguran banyak ya. Kenapa pengangguran banyak? Padahal dunia industrinya juga banyak yang menerima kerjaan. Kalau kita lihat nih di pie chart di depan, ada bagian 5,86% yang kecil sih kelihatannya, tapi ternyata 5,86% angkatan kerja di Indonesia tahun 2022 adalah pengangguran. Mbak Riza cuma segitu nggak akan bermasalah. Kata siapa? Bayangkan kalau 5,86%-nya ini mereka terdesak ekonomi. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bisa jadi kriminal. Kriminal terjadi, akhirnya banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang kita tidak mau, di mana teman-teman yang sudah lulus kuliah bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Nah, ternyata 61,35% diantaranya merupakan pekerja informal. Apalagi nih pekerja informal? Nah, yang termasuk dalam pekerja informal ini adalah para pekerja bebas. Mereka kadang dibayar, kadang enggak. Berusaha sendiri, berusaha dibantu guru, tapi tidak tetap. Artinya tidak ada kekonsistenan dalam pendapatan. Lagi-lagi, ketika pendapatannya tidak stabil, nggak konsisten, kalau terdesak gimana? Kalau terdesak biasanya menjurus ke arah kriminal. Ini yang kita nggak mau. Sayang ya, para mahasiswa gitu, tapi belum dapat pekerjaannya sulit. Nah, seperti yang kita ketahui dari Mas Menteri meluncurkan 9 program unggulannya atau yang flagship. 2 diantaranya ada program magang dan studi independen. Jadi MSIB itu ada 2 skema di dalamnya. Ada skema magang, ada skemanya studi independen. Bedanya apa magang dan studi independen? Kita lihat nanti. MSIB berusaha untuk mengurangi kesenjangan antara ketersediaan SDM berkualitas dengan permintaan industri. Kata kuncinya 2, SDM berkualitas dan permintaan industri. Jadi yang kita inginkan nih, para lulusan, para mahasiswa Indonesia memiliki kompetensi skill yang berkualitas, sehingga bisa memenuhi permintaan industri yang banyak. Benefitnya apa dari program MSIB? Kami menawarkan 5 benefit buat teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman mendapatkan pengalaman kerja di industri dan institusi mitra. Artinya, kalau dulu zaman saya magang, saya baru magang setelah lulus kuliah. Tapi kalau sekarang teman-teman masih kuliah, sudah bisa ikut magang ataupun studi independen, di mana langsung ada proyek nyata. Jadi nggak main-main nih, bukan kayak saya dulu. Kalau saya begitu magang, yang pertama kali, hari pertama itu saya disuruh fotokopi. Hari kedua saya disuruh angkat galon, gantian galon. Hari ketiga saya mulai disuruh-suruh nih buat beli makanan buat senior-seniornya. Tapi kalau di MSIB, teman-teman tidak ada perilaku seperti itu. Langsung diberikan proyek nyata, di mana teman-teman akan dipimpin atau dibimbing langsung oleh para mentor. Ya, yang menarik adalah poin nomor 3. Teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan golden ticket atau direkrut langsung menjadi karyawan di mitra terkait. Udah banyak nggak Mbak Risa contohnya? Sudah banyak banget nih teman-teman di MSB 1 sampai 3 kemarin yang begitu selesai magang langsung ditawarkan untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. Wow, belum selesai kerja aja sudah ditawarkan pekerjaan menjadi karyawan di sana. Keren ya. Berikutnya, setelah mengikuti program magang dan studi independen ini selama 4-5 bulan nanti, teman-teman akan dikonversi SKS-nya. Jadi walaupun tidak datang ke kampus, teman-teman tetap dapat haknya untuk dikonversi maksimal 20 SKS. 5 keunggulan ini kami tawarkan di MSIB buat bekal teman-teman nanti ketika sudah lulus kuliah. Tentang programnya, kita lihat yuk di kolom biru yang pojok kanan bawah, ada manfaat dan dampak ekonomi program. Yang menariknya kalau kita lihat di sini teman-teman, para alumni MSIB itu mendapatkan pekerjaannya setelah lulus kuliah hanya dalam kurun waktu 1,1 bulan, which is ini di bawah 2 bulan ya, di mana rata-rata nasionalnya adalah 4 bulan. Nah, kalau kita pernah dengar tracer study nih, tracer study itu adalah satu cara kampus untuk melihat alumninya, apakah sudah bekerja, gajinya berapa, kemudian bekerjanya di sektor apa. Nah, kalau berdasarkan tracer study, apabila alumninya mendapat pekerjaan di bawah 6 bulan, maka bisa dikatakan perguruan tinggi tersebut memiliki nilai atau akreditasi yang baik, karena dianggap para alumninya dicari nih oleh industri. Nah,
Kalau teman-teman ikut MSIB, ini berdasarkan survei, para alumninya begitu lulus, cuma 1 bulan sudah langsung dapat kerja. Keren ya? Kalau 6 bulan aja udah keren, ini bahkan di bawah 2 bulan. Ini adalah waktu tunggu bagi mereka yang menjadi alumni MSIB. Jadi yang mengikuti program MSIB. Jadi anak-anak MSIB itu banyak dicari nih sama dunia industri. Yang lebih kecenya lagi, ketika mereka bekerja, gaji pertamanya lebih besar dibandingkan mereka yang bukan lulusan alumni MSIB. Nah, kalau kita lihat gajinya 1,78 kali lebih besar di UMP-nya dibandingkan yang tidak menjadi alumni MSIB. Dengan 2 manfaat dan 2 dampak ini, kita udah nggak perlu pikir panjang lagi deh, saya ke program apa ya, saya perlu dapat MSIB nggak ya? Atau saya nunggu MSIB yang 678? Jangan. Anggaplah ini MSIB terakhir dan kalian cuma punya kesempatan di MSIB ini untuk mengikuti programnya. Jadi harus segera daftar banget untuk MSIB angkatan ke-5. Kenapa sih Mbak Riza dia bisa diterimanya lebih cepat, gajinya lebih tinggi? Nah ini dia, karena berdasarkan survei. Jadi lagi-lagi saya akan berbicaranya berdasarkan survei aja nih, bukan katanya Mbak Riza, bukan katanya Pak Wahyu, bukan katanya Kak Ria gitu ya, bahwa berdasarkan survei teman-teman alumni MSIB ini ternyata memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari skill pemecahan masalahnya, berpikir kritis dan juga kreatif. Kalau kita lihat tadi teman-teman yang sharing untuk yang sudah mengikuti program MSIB, pasti ada satu kesamaan ya, di mana mereka cara ngomongnya teratur, tahu apa yang ingin diucapkan, confidence-nya tinggi. Nah, itu saya yakin banget pelajaran-pelajaran kayak gitu mereka dapatkan pada saat mereka mengikuti program MSIB. Kenapa? Karena pada saat mengikuti magang dan studi independen, teman-teman tidak hanya diajarkan hard skill-nya aja yang sesuai dengan keberagaman atau core dari si mitra. Tapi teman-teman juga akan diajarkan mengenai soft skill-nya. Tidak hanya satu soft skill, dijamin setiap mitra menawarkan lebih dari 3 soft skill untuk teman-teman. Selain itu, mahasiswa alumni MSIB memiliki kompetensi pemimpinan di atas rata-rata. Yang tadi nih, leadership-nya pasti berbeda dibandingkan yang tidak mengikuti program MSIB. Sudah ada 1.200 mitra yang menjadi bagian dari MSIB sejak MSIB 1 sampai MSIB 5 yang akan berjalan ini. Di mana mitra-mitra ini sebelum bergabung akan direview dulu oleh reviewer eksternal kami. Artinya, mitra-mitra yang lulus di review, lulus seleksi adalah mitra-mitra yang kompeten, yang berkualitas, ya, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Dan oleh karena itu, program pembelajaran yang mereka tawarkan layak untuk dikonversi maksimal 20 SKS. Teman-teman bisa milih mau kerjanya di bagian pemerintahan, BUMN, swasta, banking, consulting, atau yang suka di startup, semua mitranya ada di sini. E-commerce pun juga join di sini. Ada Lazada, Alfamidi, Indofood, macam-macam. Teman-teman silakan pilih mitranya, mana yang paling sesuai dengan prodinya, mana yang sesuai dengan passionnya, atau soft skill atau hard skill yang ingin dikembangkan. Jadi bisa lintas nih, bisa lintas prodi gitu ya. Wah Mbak Riza, saya anak fakultas agama, kira-kira saya bisa daftar nggak? Bisa. Ada lowongannya nggak Mbak Riza? Bisa, ada. Jadi tidak perlu dari fakultas-fakultas misalnya, harus manajemen, harus informatika, tidak. Semua fakultas, semua program studi bisa bergabung di magang dan studi independen bersertifikat angkatan ke-5. Nah, ini dia yang penting. Informasi baru terkait MSIB 5. Kita fokus ke bagian paling kanan, MSIB angkatan ke-5. Teman-teman, pada saat mendaftar pada program ini, teman-teman akan diminta nih untuk upload surat rekomendasi dan juga SPTJM. Di mana surat rekomendasi dan SPTJM ini sudah ada template-nya. Jadi jangan buat template sendiri. Kita gunakan template yang sudah ada. Ketika teman-teman sudah mengisi SPTJM pada akun platformnya, teman-teman bisa nih untuk mereview sendiri atau merevisi. Merevisi ketika belum eligible. Nah, jadi nanti ketika sudah upload SPTJM, teman-teman bisa mereview. Akan ada nih contohnya SPTJM yang eligible kayak apa, kemudian disandingkan dengan punya teman-teman, jadi bisa mengecek sendiri. Kalau dirasa SPTJM teman-teman belum sesuai, teman-teman masih bisa merevisinya. Jadi diunggah ulang atau diupload ulang. Kalau sudah yakin, teman-teman bisa klik tombol submit. Kalau tombol submitnya sudah diklik, sudah tidak bisa direvisi lagi. Nah, kalau sudah diklik baru bisa mengecek mitra-mitra mana aja yang sudah bergabung dan bisa mendaftar. Kalau
Kalau sudah mulai mendaftar, maka SR dan SPTJM teman-teman akan masuk ke proses verifikasi. Kalau verifikasi artinya ada seleksi di situ. Kalau SR SPTJM-nya tidak eligible atau tidak sesuai, maka teman-teman akan gugur pada tahap administrasi namanya. Jadi pastikan SR dan SPTJM-nya harus sesuai supaya eligible, gitu ya. Nah, kalau nggak eligible berarti tidak lulus. Kalau eligible teman-teman akan diundang untuk mengikuti seleksi atau tes kebinekaan. Nah, namanya seleksi. Kalau lolos seleksi kebinekaan, teman-teman akan diundang untuk seleksi di mitra. Jadi ada proses seleksinya. Saat ini, teman-teman hanya memiliki kuota 22 lamaran. Artinya teman-teman hanya bisa mendaftar pada 22 posisi. Bukan 22 mitra, tapi 22 lamaran. Jadi gunakan kesempatan 22-nya ini untuk memilih mitra-mitra mana saja, atau program-program pembelajaran apa saja, atau posisi apa saja yang teman-teman ingin ikuti. Hanya punya 22 kesempatan. Jadi pilihlah mitra yang paling sesuai dengan prodinya, dengan passionnya, atau dengan skill yang ingin teman-teman kembangkan. Ingat ya, hanya punya 22 peluru gitu ya untuk menembak mitra mana yang ingin saya lamar. Seleksinya berjenjang mulai dari administrasi, tes kebinekaan, baru diseleksi ke mitra. Kalau administrasi tidak lulus, artinya tidak bisa melanjutkan ke proses tes kebinekaan. Tes kebinekaannya tidak lulus, artinya tidak bisa mengikuti ke proses seleksi mitra. Nah, jadi perhatikan nih perbedaannya di MSIB 5 bahwa teman-teman hanya memiliki 22 kesempatan untuk melamar pada posisi yang diinginkan. Tanggal-tanggal darurat. Kenapa saya bilang tanggal darurat? Karena udah makin mendekati tanggal 7 Juni nih. Pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 18 kemarin dan akan ditutup pada tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni bukan hanya pendaftaran pembuatan akun, tapi untuk keseluruhan pembuatan akun dan pendaftaran pada mitra teman-teman. Pada tanggal 14 Agustus nanti kita akan melakukan national onboarding di mana teman-teman akan mulai mengikuti program MSIB. Artinya program ini akan berlangsung atau berjalan pada semester yang akan datang. Jadi bukan pada saat semester ini ya, karena pada saat semester ini sedang berjalan program MSIB 4. Gimana sih Mbak Riza teknis mengikuti program MSIB? Teknisnya seperti ini. MSIB itu ada dua skema. Kita masuk skema pertama adalah skema magang. Dimana kalau skema magang ini dilaksanakan secara offline atau hybrid. Jadi bisa offline, bisa hybrid, tergantung. Teman-teman yang mengikuti program magang artinya akan datang ke mitranya, akan mengikuti budaya mitranya, akan mengikuti waktu kerja mitranya. Hadir ke mitranya gitu ya. Mbak Riza saya tinggalnya di Jakarta, dapat magangnya di Kalimantan ya, teman-teman akan pergi ke Kalimantan. Mbak Riza saya tinggalnya di Papua, magangnya ada di Jawa, teman-teman akan diterbangkan ke Jawa. Kenapa? Karena teman-teman akan mendapatkan bantuan mobilisasi mahasiswa sebanyak 1 kali PP. Lihat ya, hanya 1 kali PP. Mbak Riza, saya baru 2 bulan nih di Kalimantan, tapi udah kangen rumah, boleh pulang nggak? Teman-teman boleh pulang atas izin mitranya, tapi ongkosnya ditanggung sendiri. Karena pemerintah hanya menanggung 1 kali PP saja. 1 kali untuk pergi dan 1 kali untuk pulang. Mahasiswa akan belajar secara kelompok dan berinteraksi dengan tim perusahaan, di mana teman-teman mahasiswa akan diberikan proyek nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan. Betul. Jadi ketika magang harus berdampak pada kinerja perusahaan. Kalau teman-teman magang malah memperburuk kinerja perusahaan, wah sayang ya, nanti udah nggak dapat nilai, nggak dapat pembelajaran. Kemudian untuk program magang ini teman-teman akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Catat nih, namanya bantuan biaya hidup, bukan gaji, bukan untuk transportasi, bukan untuk beli kuota, tapi bantuan biaya hidup. Ya, namanya bantuan, ya support act, hanya untuk membantu. Nah, ini adalah hal-hal yang teman-teman bisa dapatkan pada program magang, bantuan mobilisasi dan juga bantuan biaya hidup. Dan sertifikat yang teman-teman dapat pada akhir program magang adalah sertifikat dari mitra. Sertifikat kepesertaan dari mitra perusahaan dan juga sertifikat industri yang menyatakan bahwa teman-teman memang telah menyelesaikan program magang pada mitra tersebut. Berbeda dengan studi independen. Studi independen adalah salah satu program pembelajaran atau kita bisa bilang kayak kursus gitu ya. Kalau teman-teman, saya mau ambil kursus jahit nih, saya daftar kelas jahit. Sama nih, studi independen seperti itu. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil program pembelajaran atau kursus terkait bidang-bidang digital. Makanya kita sebut
studi independen ini adalah salah satu cara untuk memperkuat talenta digital Indonesia. Program-program yang teman-teman pilih beragam, mulai dari Big Data Analysis, Artificial Intelligence, Data Scientist, sampai dengan API Developer. Ada juga Digital Venture Specialist. Mbak Riza, karena ini digital, apakah hanya anak informatika dan informasi yang bisa? Tidak. Untuk studi independen, seluruh program studi bisa mengikutinya. Nah, bedanya apa dengan magang? Kalau magang secara offline, maka studi independen ini pelaksanaannya full secara online. Karena di online tidak ada uang kuota, tidak ada transportasi di sini. Wah, nggak ada pembiayaan ya Mbak Riza. Kata siapa? Walaupun tidak ada biaya bantuan hidup pada studi independen, tapi biaya kursus teman-teman yang saya bilang tadi ibaratnya lagi ikut kursus jahit gitu ya. Biaya kurs teman-teman pada mitra dibayarkan pemerintah. Nah, jadi tetap ada pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah untuk teman-teman mengikuti pembelajaran studi independen pada mitra tersebut. Kalau di magang, teman-teman dapatnya sertifikat kompetensi, sertifikat kepesertaan, maka di studi independen teman-teman mendapatkannya sertifikat kompetensi. Karena dia sertifikat kompetensi, artinya ada tes yang harus teman-teman ambil untuk mendapatkan pengakuan kompeten tadi. Kalau saya ikut tes nggak lulus gimana Mbak? Teman-teman kalau sekali tes tidak lulus, punya kesempatan 1 kali lagi buat ikut tes. Kalau nggak lulus juga gimana Mbak Riza? Maka teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat kompetensinya, hanya sertifikat kepesertaan saja. Nah, sertifikat kompetensi ini beragam teman-teman. Ada yang diakui secara nasional, ada yang diakui secara internasional. Keren ya, seorang mahasiswa bisa memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara internasional. Gimana saya bisa mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut? Tergantung dari mitra teman-teman. Tergantung dari mitra teman-teman yang dipilih, mereka mengeluarkan sertifikatnya skala apa gitu ya. Kalau nasional biasanya dari BNSP, tapi kalau internasional biasanya sudah ada kerjasama antara mitra dengan pemberi kompeten secara internasional tersebut. Sebutlah misalnya kalau kita bilang Google Bangkit di sini ya. Teman-teman yang mengambil sertifikat kompetensi di Google Bangkit itu diakui secara internasional. Kenapa kita bisa menjamin teman-teman mendapatkan konversi maksimal 20 SKS dari pembelajaran? Karena kita melihat satu SKS ini setara dengan 170 menit, di mana 50 menitnya adalah teori dan 100 menitnya adalah praktek. 4-5 bulan atau 16-24 minggu itu sama dengan durasi 900 jam pembelajaran, sehingga ini layak banget untuk dikonversi maksimal 20 SKS. Siapa yang bisa ikut? MSIB terbuka untuk seluruh perguruan tinggi negeri dan juga swasta yang ada di bawah Kemendikbudristek, mulai dari D2 sampai S1. Di mana untuk teman-teman vokasi minimal ada di semester 2 dan teman-teman S1 ada di semester 4. Mbak Riza, saya anak S2, boleh nggak ikut? Untuk S2, mohon maaf, belum bisa bergabung di MSIB. Dan teman-teman wajib banget mengumpulkan tadi SR dan SPTJM-nya sebagai bukti bahwa perguruan tinggi dan orang tuanya sudah menyetujui teman-teman untuk mengikuti program MSIB. Alurnya gimana? Buka dulu platformnya Kampus Merdeka, buat akun. Bagi yang sudah punya akun, silahkan langsung mengunggah SR SPTJM-nya, gunakan SR SPTJM yang terbaru, template-nya template 5. Kalau udah ikut MSIB 4, jangan dipakai lagi SR SPTJM-nya, harus gunakan SR SPTJM terbaru. Setelah teman-teman upload SR SPTJM-nya, baru bisa meng-apply lowongan tadi. Ingat ya, apply lowongannya hanya bisa 22 posisi. Kalau sudah play, baru teman-teman akan masuk pada proses verifikasi berkas administrasi. Kalau eligible, akan diundang untuk survei kebinekaan. Kalau survei kebinekaannya bagus, akan diundang untuk seleksi mitra. Seleksi mitra, lolos atau tidaknya akan diumumkan hanya melalui email teman-teman dan juga melalui platform. Tidak melalui media lainnya gitu ya. Jadi media yang resmi untuk mengumumkan teman-teman lolos atau tidak hanya melalui email yang teman-teman daftarkan dan juga melalui platform teman-teman masing-masing. Baru tuh kalau udah lolos teman-teman akan ikut onboarding. Panduan pengisian SR. Nah, SR SPTJM sudah ada template-nya dan pastikan harus ditandatangani oleh pimpinan PT. Gimana caranya supaya SR SPTJM-nya eligible? Caranya adalah pastikan tidak ada poin-poin yang teman-teman kurangi pada SR SPTJM. Gitu ya. Artinya tidak mengubah template.
gunakan sesuai template-nya MSIB angkatan kelima. Sama SPTJM juga begitu. Tidak boleh ada poin-poin yang dikurangi. Pada SPTJM silakan menggunakan materai. Boleh materai asli atau e-materai, sama-sama boleh. Yang penting materai yang sah. Untuk surat rekomendasi itu wajib ada KOP-nya, KOP perguruan tinggi. Tapi kalau SPTJM tidak diperlukan KOP, teman-teman. Jadi KOP itu hanya ada di surat rekomendasi. SPTJM tidak diperlukan KOP di situ. Nah, yang perlu diperhatikan nih, di SPTJM itu banyak poin-poinnya, dan di poin nomor pertama dia nanya apakah teman-teman penerima beasiswa atau tidak. Jika teman-teman penerima beasiswa APBN, maka wajib banget, wajib ini kayak sholat ya, wajib ya gitu ya. Jadi kalau penerima beasiswa dari pemerintah, dari APBN wajib diisi. Misalnya apakah teman-teman penerima beasiswa KIP, bidik misi atau beasiswa unggulan, itu wajib diisi. Tuliskan nama beasiswanya apa, tuliskan besaran living allowance-nya berapa. Yang dituliskan untuk living allowance-nya adalah besaran per bulan, bukan besaran per semester yang teman-teman dapat. Wah, saya bingung nih Mbak Riza, gimana sih? Nanti habis ini saya coba share SPTJM-nya ya, gimana cara mengisi SPTJM-nya, supaya teman-teman tidak ada kesalahan dan biar SPTJM-nya eligible. Kita selesaikan dulu yang ini kalau boleh. Surat rekomendasi dan SPTJM-nya bisa di-download di sini di http://kemdikbud.go.id, atau teman-teman bisa kontak KORPT-nya masing-masing. Setiap perguruan tinggi itu ada KORPT-nya dan mereka sudah memegang surat rekomendasi yang sah. Jadi silakan gunakan yang sah ini. Terima kasih MSIB hadir untuk berproses sama-sama meraih sukses teman-teman.